Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat banget hari ini. Ibu mau tanya, di sini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Maya, Kenapa? Bu. Oh, sakit. Iya. Siapa lagi yang Salmaya sakit. Ayo kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan kembali badannya dan bisa belajar bersama kita lagi. Oke, sebelum belajar dimulai, Ibu pengen kalian lihat kolom bangku kalian masing-masing apakah ada sampah atau tidak. Karena Ibu pengen ketika pelajaran dimulai kelas bersih dan nyaman. Sudah Ibu. Sudah? Ibu. Oke. Sudah. Ibu pengen menguji konsentrasi kalian. Yaitu jangan lakukan apa yang Ibu lakukan dan lakukan apa yang Ibu tidak lakukan. Paham? Paham. Contohnya gini. Ketika Ibu bilang kuping, Berarti kita kalian gak boleh pegang kuping. Boleh. Kalian harus pegang anggota yang lain. Baik, Bu. Ketika Ibu bilang mata, kalian tidak boleh pegang mata. Kalian harus pegang anggota yang lain. Oke? Ibu mau lihat konsentrasi. Siapa yang konsentrasi, siapa yang tidak ya? Baik, Ibu. Oke. Ketiga Ibu bilang gini, konsentrasi dimulai, gitu ya. Ya, Bu. Semua tangan ada di atas meja. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bagus. Perhatikan ya. Mata. Oke. Kuping. Hidung. Oke, bagus. Tepuk tangan. Anak-anak Ibu semuanya udah konsentrasi. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu pengen tahu nih, siapa di sini yang suka ngomongin kejelekan temennya sendiri? Enggak, Ibu. Aku ngomongin yang kebaikan, Ibu. Dan di sini siapa yang punya HP? Aku punya Punya sosial media apa, Rahma? ada IG, ada Facebook. Udah. TikTok, Ibu. TikTok, terus kalau baca tidak? Twitter, Bu. Twitter, Nada? Instagram, Bu. Oke. Biasanya dalam kalian bersosial media itu, kalian memakai sosial media itu untuk apa? Gosip, Ibu. Gosip. Kalau Kamida? Enggak, Bu, Rahma. Oke. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Siapa yang di sini ada yang tahu apa sih itu ghibah? Ngomongin kejelekan orang, Bu. Iya, membicarakan kejelekan orang lain. Iya, bagus. Nah, materi di sini ada pengertian ghibah. Nah, ghibah itu berasal dari bahasa Arab yaitu goba, yang artinya itu berarti fitnah, umpat atau gunjingan. Nah, secara istilah itu ghibah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu diomongin kejelekannya, dia tidak suka. Terdapat surah Al-Hujurat yang menjelaskan bahwa ghibah diibaratkan sebagai memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Di sini siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12? Aku, Bu. Ayo boleh, Rahma, silahkan. Baik, Ibu. Jelasin ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni
menyebabkan terjadinya gibah? Apakah pengertian dari gibah itu sendiri anak-anak sudah pada paham? Alhamdulillah sudah. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gibah. Yang pertama itu membicarakan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua itu sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga itu sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat itu balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima itu amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam itu bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gibah. Nah, gimana sih cara-cara untuk menghindari gibah? Ada yang tahu? Ayo, Nada. Itu kumpul sama orang-orang soleh. Iya, bagus. Terus Apa sih namanya, menjaga apa ya, menjaga lisan dengan cara memperbanyak zikir dan sholawat. iya, betul. Lagi. Terus apa sih namanya, mencari lingkungan yang positif, Bu. Ya, bagus. Oke. Tadi cara-caranya yang udah disebutin sama Nada sudah benar ya. Yang pertama itu harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang kedua itu menyadari diri bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membenci seseorang yang membenci saudaranya. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi apa? Sama seperti Memakan daging saudaranya yang telah mati. Iya, bagus. Yang ketiga itu berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Dan yang keempat itu menjaga lisan. Yang kelima itu berpikir positif. Yang terakhir itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Materi gibah ini apakah teman-teman semua sudah dapat memahaminya? Alhamdulillah Ibu sudah dapat dipahami. Coba Ibu ulang lagi. Gibah berasal dari bahasa apa ya? Arab. Yaitu Gobah. yang berarti Umpatan. atau umpatan. Ya, pintar. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan gibah? Membicarakan keburukan orang Ya. lain. Terhadap orang lain. Alhamdulillah. Balas dendam. Betul. Amarah yang tidak terkendali. Iya, bagus. Terus gimana sih cara-cara untuk menghindari gibah? Berkumpul dengan orang soleh. Betul. Bersikap berlindungan kepada Allah. Iya, betul. Bersikap positif. Iya. Oke, Bu anggap udah paham ya dengan materi gibah tersebut. Alhamdulillah. Selanjutnya itu kita masuk materi Islam melanjutkan tabayun. Apa sih? Kalian ada tahu nggak? Apa sih itu tabayun? Baik sangka. Ya, betul. Kenapa sih kita harus tabayun? Sebelum kita masuk ke materi itu, pertanyaan itu, Ibu mau menjelaskan pengertian dari tabayun tersebut. Menurut bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Dan menurut istilah itu, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahannya menjadi jelas dan benar. Jadi itu tabayun itu kenapa kita harus bertabayun? Karena sekarang kan banyak banget nih berita-berita hoax. Nah, sebelum kita mencerna berita itu benar atau tidaknya, kita harus bertabayun dulu. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira berita ini benar atau tidak. Nih, cara menghadapi berita hoax yang pertama itu harus apa? Ayo, anak-anak. Hati-hati dengan judul provokatif. Nah, yang kedua, Cermati alamat situs. yang ketiga, Periksa fakta. yang keempat, Cek keaslian foto. yang kelima. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, iya. Jadi gitu ya cara menghadapi berita hoax. Di sini apa sih hikmah dari tabayun? Yang pertama itu harus berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat
ya hikmah dari tabayun. Hikmah dari tabayun tersebut apa sih yang dapat kalian tangkap? Berbaik sangka dengan mencari kepastian yang benar. Ya betul. Bagus ya anak-anak semua. Apakah materi yang ibu telah jelaskan sudah dapat dipahami? Alhamdulillah sudah Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah Ya, sudah ada, Ibu. Oke, Ibu mau tunjuk satu orang untuk membacakan kesimpulannya. Boleh untuk Laila Camidah? Kesimpulan, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Lakukan introspeksi diri dan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari keburukan. Oke, terima kasih kepada Camida udah mau membacakan kesimpulannya. Baik, Ibu akhiri materi kita pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.